Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah dalam kondisi sehat dan bahagia pada hari ini. Pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi kepada Ananda semua. Tapi sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya sebelum memulai juga Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Nah, coba nih saling perhatikan teman di sekelilingnya, depan, belakang, kiri, dan kanan, siapa yang hari ini tidak ada. Bagaimana? Apakah masuk semua? Masuk semua. Wah, rajin sekali ya, kelas C selalu hadir terus nih. Gak pernah absen, gak pernah ada izin sakit atau apa setiap pembelajaran Ibu. Tingkatkan terus kerajinannya ya. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap? Kalau sudah siap, Ibu akan sampaikan materi pada hari ini itu tentang sopan dan santun. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah definisi sopan santun. Kemudian ada contoh dari sopan santun yang baik dan contoh sopan santun yang buruk. Kemudian ada tujuan dari sopan santun dan juga ada manfaat dari sopan santun. Sudah siap kita memulai ke definisi? Definisi sopan santun. Nah, di sini dijelaskan bahwa sopan santun adalah suatu perilaku turun-menurun yang dilakukan oleh masyarakat, atau bisa juga dikatakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan tujuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama di suatu lingkungan. Sopan santun secara Islam juga memiliki definisi, yaitu perilaku yang menghormati atau perilaku yang menghargai. Jadi, sikap sopan santun memiliki definisi sebagai perilaku yang baik, mencerminkan sikap sopan, ramah, menghormati, menghargai sesama, tanpa mengenal usia. Nah, jadi sikap sopan santun juga bisa menjadi suatu penilaian kita atau penilaian orang lain, baik buruknya suatu kepribadian dari individu. Apakah dapat dipahami Ananda? Selanjutnya, jika Ananda sudah memahami tentang definisi sopan santun, maka yang kedua kita akan membahas contoh dari sopan santun. Nah, contoh sopan santun itu ada sangat banyak sekali. Yang ada dalam PPT ini hanya sebagian kecil dari contoh sopan santun. Kita akan membahas terlebih dahulu sopan santun yang baik di lingkungan masyarakat. Tidak terkecuali di lingkungan sekolah, sama seperti yang Anda lakukan pada sehari-hari. Contoh sopan santun yang pertama, menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua itu bisa dengan orang tua, guru, kakak, abang, tante, om, atau siapapun yang memang usianya lebih tua daripada kita. Selanjutnya, contoh sopan santun yang kedua, yaitu menerima atau memberikan kepada orang lain dengan tangan kanan. Nah, Ananda pasti sering diajari untuk memberikan sesuatu atau menerima sesuatu menggunakan tangan kanan. Tindakan itu merupakan suatu sikap sopan dan santun yang bisa Ananda praktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian, contoh sikap sopan santun yang baik nomor 3 itu adalah berkata baik, tidak berkata kasar, kotor, maupun takabur. Nah, ini merupakan cerminan sikap sopan santun yang sangat baik. Karena apabila Ananda berbicara kasar kepada teman maupun kepada orang yang lebih tua atau bahkan kepada siapapun, itu mencerminkan bahwa Ananda tidak memiliki sikap sopan santun yang baik. Nah, takabur juga, takabur itu sombong.
Apabila Ananda berbicara dengan sombong, angkuh, itu juga merupakan tindakan atau perilaku sopan santun yang tidak baik. Selanjutnya, poin nomor 4 yaitu adalah tidak membuang air liur sembarangan, atau bahasanya seperti meludah sembarang tempat. Ada orang lain, kita membuang air liur, itu sangat tidak sopan. Kalau kita ini membuang air liur, alangkah baiknya kita ke toilet terlebih dahulu atau mencari wastafel terdekat. Jangan di depan orang lain, itu sangat tidak sopan. Kemudian, contoh sopan santun yang baik nomor 5 itu adalah menggunakan pakaian tertutup. Nah, menggunakan pakaian tertutup bukan berarti memang harus menggunakan kerudung bagi perempuan ataupun selalu menggunakan pakaian yang panjang. Tapi maksud dari pakaian tertutup di sini adalah Ananda semua tidak mengumbar bagian-bagian yang memang sebaiknya tidak diperlihatkan untuk umum. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan Ananda datang ke suatu acara yang memang hikmat seperti pengajian ataupun ke sekolah gitu. Sebaiknya Ananda menggunakan pakaian yang tertutup, tidak menggunakan pakaian terbuka. Seperti itu. Bisa dipahami untuk contoh sopan santun yang baik? Kita akan melanjutkan ke contoh sikap sopan santun yang buruk. Ini adalah beberapa contoh sikap sopan santun yang buruk. Yang pertama, itu berbicara kasar. Tadi kan kita sudah berikan contoh ya. Sikap sopan santun yang baik itu kan berbicaranya tidak kasar, tidak kotor. Nah, kalau misalkan berbicara kasar, kotor itu adalah suatu tindakan atau perilaku sopan santun yang buruk. Kemudian yang kedua, itu adalah memerintah orang tua. Nah, jangan sampai kita memerintah orang tua. Bu, tolong ambilkan sepatuku. Nah, sebaiknya kita melakukan sendiri. Jangan sampai kita memerintah orang tua kita untuk melayani kita. Apalagi Ananda semua kan sudah SMP ya, sudah besar, sudah bisa melakukannya serba sendiri. Betul kan? Oke, seperti itu. Kemudian contoh sopan santun yang buruk nomor 3 itu adalah tidak tersenyum kepada orang lain. Oke, seperti yang Ananda ketahui juga, tersenyum kepada orang lain itu menandakan kita ramah kepada orang lain. Kita menghormati orang lain dan kita juga menghargai orang lain. Maka, tersenyumlah kepada orang lain yang memang berpapasan dengan kita. Jangan menunjukkan wajah yang cemberut, jutek, ataupun sebagainya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, contoh yang terakhir adalah tidak mengucap permisi ketika lewati orang lain. Nih, contohnya, ibu sedang duduk di kantin, terus Ananda ingin jajan. Melihat ada ibu, Ananda jalan saja tanpa bilang permisi bu, atau menegur pagi bu. Nah, itu mencerminkan sikap sopan santun yang kurang baik. Jadi sebaiknya jika ada orang yang Ananda kenali, disapalah terlebih dahulu. Oke, bisa dipahami ya Ananda semua? Jika memang sudah bisa dipahami, kita akan ke materi berikutnya. Tujuan dari sopan santun. Nah, sopan santun tuh memiliki tujuan. Gak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ada tujuan dari perbuatan kita. Pasti ada tujuannya jika kita melakukan sopan santun. Oke, tujuannya adalah menghormati atau menghargai orang lain dan juga lingkungan. Nah, setiap kita melakukan tindakan sopan dan santun seperti permisi ketika melewati orang lain, terus juga memberi dan menerima menggunakan tangan kanan, itu adalah suatu langkah kita untuk menjaga atau untuk menghormati sesama. Sehingga tujuan dari sopan santun itu sangat baik sekali, menjaga keakraban seperti yang dijelaskan pada definisi tadi. Sudah paham Ananda? Nah, berikutnya yaitu adalah manfaat dari sopan santun.
Nah, jika Ananda melakukan atau melaksanakan, mempraktekkan sikap sopan santun yang baik, maka Ananda semua akan merasakan manfaatnya. Sangat banyak sekali manfaat yang bisa Ananda terima jika Ananda mempraktekkan sikap sopan santun yang baik. Nah, yang pertama adalah dipercaya oleh orang lain. Jika Ananda berbicara dengan sopan, santun, tidak pernah berbohong, bicara Ananda selalu jujur, terus juga selalu menjaga sebuah rahasia. Nah, Ananda bisa dipercaya oleh temannya maupun oleh orang lain di sekitar Ananda. Jadi sangat bermanfaat kan? Nah, kemudian yang kedua, Ananda akan merasakan manfaat mudah berteman. Nah, tadi kan dalam sikap sopan santun itu saling menghargai. Jika Ananda menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, maka Ananda akan sangat dengan mudah memperoleh teman yang banyak dan juga yang baik. Karena teman-teman Ananda akan merasa senang jika bermain dengan Ananda yang selalu menjaga tutur bahasanya dan juga perilakunya. Nah, contoh yang ketiga dari manfaat sopan santun, menunjang kesuksesan. Nah, maksud dari menunjang kesuksesan di sini adalah jika Ananda memiliki banyak teman dan teman Ananda semuanya saling menghormati, saling menghargai, itu akan menunjang kesuksesan Anda semua. Semakin banyak teman, semakin banyak nih yang mendukung kita untuk terus berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Berikutnya, manfaat yang keempat, itu adalah diingat guru. Seperti yang tadi Ibu contohkan, jika Ananda selalu bertegur sapa dengan guru dimanapun, tidak hanya di sekolah, tapi ketemu di luar sekolah, Ananda tetap mengingat. Nah, itu akan diingat oleh guru. Oh, kemarin saya ditegur oleh si ini. Terus, oh kemarin saya ditegur, disapa. Itu akan diingat. Atau juga contohnya, oh ini ya yang selalu berbicaranya lemah lembut, sopan sekali. Nah, itu akan mudah diingat oleh guru. Kemudian yang kelima adalah mendapat nilai bagus. Nah, mendapat nilai bagus di sini maksudnya adalah menjadi suatu penilaian bagi guru bukan hanya nilai akademik, tapi juga ada non-akademik, termasuk juga perilaku Ananda semua di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, jika Ananda perhatikan di rapot Ananda, pasti ada penilaian perilaku. Nah, itu merupakan penilaian yang guru perhatikan atau yang guru amati ketika sedang mengajar Ananda maupun bertemu dengan Ananda di lingkungan sekolah ini. Nah, terus juga nih masih banyak sekali sebenarnya manfaatnya. Yang tadi Ibu sebutkan hanya beberapa contoh saja yang bisa Ananda rasakan seperti itu. Apakah sampai sini Ananda memahaminya? Paham? Baik, kalau misalnya Ananda sudah paham, biar semakin paham lagi, Ibu akan menayangkan video. Tunggu sebentar ya. Nenek, iya kan Bu? Aku mau lihat. Ipot, aku kan duluan duduk di pinggir. Jalannya jelek sekali. Pasti kampungnya sangat udik. Iya, rumah-rumahnya pasti jelek dan miskin. Silakan masuk, Mas. Iya. Ipot, tolong berikan tempat duduk untuk Paman Sarjo. Ayah, Ipot lagi senang di sini. Ipot, ayo Laras, kalian bergeser ke sini. Ayo Ipot, beri tempat untuk Paman. Ya, begitu anak-anak. Ayo, silakan Mas Sarjo. Iya, terima kasih. Paman, tongkatnya dibuang saja. Sudah menontonnya bagaimana? Sudah mengetahui ini maknanya apa atau alur ceritanya seperti apa? Bisa ya dipahami oleh Ananda semua? Nah, dalam video tadi yang bisa kita ambil hikmahnya atau maknanya adalah
Ananda menghormati yang lebih tua, seperti yang tadi sudah kita bahas. Memberikan tempat duduk kepada orang lain, terlebih lagi kepada orang yang lebih tua daripada kita. Kemudian berbicara juga dengan baik, tidak sombong. Kan tadi dijelaskan ya, tidak boleh bertakabur. Nah, maka dari itu berbicaralah dengan baik. Itu adalah beberapa poin yang bisa Ananda ambilkan dari video yang tadi sudah kita tonton bersama-sama. Tapi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Ini semua bisa menjadi bahan pembelajaran untuk Ananda semua, agar Ananda senantiasa untuk bersikap sopan dan santun dimanapun dan kapanpun. Oke, selanjutnya karena Ananda sudah memahami apa itu sopan santun, bagaimana contohnya juga, dan Ananda juga Ibu yakin selalu mempraktekkan sikap sopan santun yang baik dimanapun dan kapanpun, maka Ibu punya tugas untuk Ananda semua. Tugasnya mudah sekali. Ananda cukup membuat tabel di kertas HVS. Nah, nanti Ananda tulis perilaku sopan santun apa yang Anda lakukan setiap harinya. Jadi kita punya waktu selama 7 hari untuk pertemuan berikutnya. Pada pertemuan minggu depan akan Ibu periksa tugas Ananda semua. Nah, nanti Ananda cukup menuliskan saja hari ini jam sekian. Misalkan nih ya, sebagai contoh, hari Senin jam 7 pagi atau jam 6 pagi saya mengucapkan salam sebelum berangkat sekolah dan juga mencium kedua tangan orang tua saya. Nah, itu bisa Ananda tulis. Pokoknya apapun Ananda bisa tulis. Yang penting itu adalah perilaku sopan santun yang Ananda lakukan pada hari itu. Jadi di dalam tabel yang Ananda buat mencantumkan hari, jam, dan juga perilaku sopan santunnya selama 7 hari. Bisa dipahami tugasnya? Oke, kalau memang sudah bisa dipahami, silakan Ananda kerjakan tugas tersebut dengan baik dan Ananda terus praktekkan sikap sopan santun yang baik dimanapun dan kapanpun. Jika memang sudah tidak ada yang dipertanyakan kembali ataupun diragukan lagi dari materi yang tadi sudah Ibu sampaikan, mungkin pembelajaran kita pada hari ini dicukupkan saja karena melihat waktu yang sebentar lagi juga sudah akan habis. Tapi sebelum kita menutup kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi kita sudah membukanya dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Mari berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan terus Ananda praktekkan, menjadikan Ananda kepribadian yang semakin baik lagi. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.